Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan kembali belajar matematika wajib, yaitu materi peluang kejadian bersyarat. Ini masih submateri dari peluang kejadian majemuk. Kalian tahu bahwa peluang kejadian majemuk adalah peluang yang terjadi lebih dari satu kejadian. Sebelum kita belajar, silakan kalian siapkan dulu alat tulis, dan silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Setelah itu kita siap untuk belajar matematika. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini untuk materi peluang kejadian bersyarat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian dapat menemukan konsep peluang kejadian majemuk bersyarat. Yang kedua, kalian dapat mengkomunikasikan konsep peluang kejadian majemuk bersyarat. Ini akan saya tekankan nanti. Yang ketiga, kalian akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk bersyarat. Setelah itu, kita akan menjabarkan lagi untuk manfaat pembelajarannya. Apa saja sih manfaat pembelajaran dari peluang kejadian majemuk atau materi peluang pada umumnya? Kita sudah tahu bahwa materi peluang ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Berikut manfaat pembelajarannya. Oke, terima kasih. Ternyata manfaat belajar peluang itu sangat banyak. Sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Cuman kadang kita tidak menyadarinya seperti itu. Sama seperti gebetan kan, kadang kita tidak menyadarinya. Selain itu, kalian juga bisa bermain bridge itu menggunakan peluang. Jadi peluang keluarnya salah satu kartu bridge. Itu berarti bukan saya mengajarkan judi atau apa, tapi terkadang hal-hal sepele seperti ini justru sangat dekat sekali dengan kehidupan kita untuk pelajaran matematika tanpa kalian sadari. Atau mungkin peluang dalam permainan sepak bola. Terus peluang keberhasilan operasi pada ke dunia kedokteran. Itu juga bisa dihitung peluangnya. Setelah itu kita akan belajar materi prasyarat atau apersepsi sebelum kalian masuk ke dalam materi intinya. Untuk materi prasyarat yang pertama, kalian sudah belajar tentang peluang kejadian saling bebas, yaitu peluang yang tidak mempengaruhi satu sama lain, gampangnya seperti itu. Artinya peluang kejadian A dan peluang kejadian B itu tidak ada hubungannya sama sekali, jadi cara mencarinya tinggal kalian kalikan peluang kejadian A dengan peluang kejadian B. Setelah itu, permutasi. Permutasi itu kemarin kita mencari banyaknya cara dengan memperhatikan urutannya. Rumusnya kalian masih ingat, yaitu n faktorial per n dikurang k faktorial. Setelah itu kombinasi. Kombinasi juga kalian sudah belajar, itu mencari banyaknya susunan atau urutan tanpa memperhatikan urutannya. Rumusnya kalian sudah tahu bahwa rumusnya adalah n faktorial per n dikurang k faktorial dikali k faktorial. Ini adalah materi prasyarat kita hari ini. Sekarang kita akan belajar tentang peluang kejadian bersyarat. Jadi, suatu peluang dikatakan kejadian bersyarat apabila peluang kejadian yang A atau peluang kejadian yang pertama itu mempengaruhi peluang kejadian yang B. Jadi, dua kejadian disebut kejadian bersyarat atau kejadian yang saling bergantung apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Jadi secara matematis itu ditulis seperti ini. Untuk menghitung peluang kejadian bersyarat, digunakan rumus berikut. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi lebih dulu ditentukan dengan aturan PAB sama dengan PA irisan B per PB. Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi lebih dahulu ditentukan dengan aturan PBA sama dengan PA irisan B per PB.
A. Dengan catatan peluang kejadian B atau peluang kejadian A itu tidak sama dengan 0. Contoh soalnya sebagai berikut. Kalau misalkan kalian melempar satu buah dadu, mungkin akan terjadi seperti ini. Nah, secara ilustrasi ketika kalian melempar satu buah dadu kan kurang lebihnya seperti yang tadi. Nah, contoh soalnya, sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Yang pertama, sampelnya kita sudah tahu, sampel satu buah dadu adalah 6. Lalu, misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu prima. Kenapa prima dulu yang dilakukan? Karena di sini syaratnya munculnya kejadian mata dadu prima lebih dahulu. Jadi, misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu prima adalah 2, 3, 4, di mana anggotanya adalah 3. Maka peluang dari A adalah 3/6 sama dengan 1/2. Misalkan B adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil itu 1, 3, 5. Sorry, maaf. Ini 2, 3, 5 ya. Jadi irisannya itu adalah 3 dan 5. Jadi angka 4 yang di sini mohon maaf saya salah ketik, harusnya 2, 3, 5. Jadi irisannya atau anggota yang sama yaitu 3 dan 5. Jadi anggotanya ada 2, peluang A irisan B-nya adalah 2/6 sama dengan 1/3. Berarti untuk menentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat mata dadu prima lebih dulu, peluang B A, berarti peluang A irisan B per PA, jadi 1/3 berasal dari A irisan B per 1/2. 1/3 dibagi 1/2 sama dengan dikalikan 1/3 dikali 2/1. Ini dibalik, jadi hasilnya adalah 2/3. Ini contoh soal yang pertama. Berikut contoh soal yang kedua. Dalam sebuah wadah terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Sebuah kelereng diambil di dalam wadah. Berapakah peluang kelereng merah yang terambil? Kelereng merah terambil pada pengambilan pertama dan dikembalikan. Berapakah peluang terambilnya kelereng merah pada pengambilan kedua? Apabila kelereng pertama tidak dikembalikan, berapakah peluang terambilnya kelereng merah? Ini jawabannya. Untuk pengambilan pertama, kelereng merah masih 7, kelereng biru masih 3. Berarti total kelerengnya masih ada 10. Lalu di pengambilan kedua, itu kan dengan pengembalian. Jadi kelereng yang sudah diambil, dibalikin lagi. Jadi masih kelereng merahnya masih 7, kelereng birunya masih 3. Total kelerengnya juga masih 10. Lalu yang pengambilan kedua, itu tanpa pengembalian. Jadi diambil, terus ngambil lagi tanpa pengembalian. Berarti kelereng merahnya tinggal 6, kelereng birunya masih 3, berarti total kelereng di dalam kotak itu tinggal 9. Berarti peluang terambilnya kelereng merah pada pengambilan yang pertama itu 7/10. Terus total pengambilan kelereng merah pada pengambilan yang kedua dengan pengembalian itu juga masih 7/10 karena ketika diambil dikembalikan lagi. Lalu peluang terambilnya kelereng merah tanpa pengembalian pada pengambilan yang kedua, yang pertama itu peluang A dikali peluang BA. Jadi 7/10 untuk yang dengan pengembalian, PBA-nya itu dengan tanpa pengembalian
itu berarti 7/10 dikali 2/3. 6/9 ini disederhanakan menjadi 2/3, berarti hasilnya adalah 7/15. Ini sudah disederhanakan. 7 kali 2, 14. 10 kali 3 itu 30. 15/30 sama-sama dibagi 2, 7/15. Berikutlah contoh soal untuk peluang kejadian bersyarat. Oke, untuk terakhir pesan saya, tolong kalian catat materi ini di buku dan dikumpulkan kembali di meja saya, sehingga hari Kamis dan hari Jumat dan hari Sabtu bisa saya cek. Kemudian tolong jangan ada yang duduk-duduk di depan kembali, jangan buat keributan, dimohon sekali karena kemarin ada yang mengatakan ke saya, anak kelas 12 IPS 1 keluar-keluar, jadi tolong jangan keluar. Kalau bisa tetap di dalam kelas, dan jangan mengeluarkan suara yang mengganggu kelas lain. Saya mohon sekali, dan di hari Jumat dan Sabtu, untuk kalian yang pertemuan dengan saya akan mengadakan tes lisan. Jadi maju satu-satu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.